Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gani Arvin Arasyid akan menjelaskan tentang penginderaan jauh. Pertama, kita akan mempelajari tentang dasar penginderaan jauh. Kedua, pengertian penginderaan jauh. Ketiga, komponen penginderaan jauh. Keempat, jenis citra penginderaan jauh. Kelima, interpretasi citra penginderaan jauh. Keenam, langkah-langkah interpretasi citra penginderaan jauh. Dan yang terakhir, manfaat penginderaan jauh. Yang pertama, dasar penginderaan jauh. Penginderaan jauh mengacu pada kegiatan pencatatan dan pengamatan objek atau peristiwa di tempat yang jauh tanpa terjadi kontak langsung. Kemudian, pengertian penginderaan jauh. Menurut Lelesan dan Clever 2014, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, fenomena, dan daerah yang dikaji. Menurut Kenichi Okamoto, penginderaan jauh mendefinisikan sebagai suatu teknik untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menentukan objek, serta memperoleh informasi tentang fisik mereka melalui analisis data pada objek yang dikumpulkan dengan menggunakan sensor jarak jauh. Kesimpulannya, penginderaan jauh adalah ilmu, seni, dan teknik untuk merekam suatu benda, gejala, dan area dari jarak jauh tanpa terjadi kontak langsung. 3. Komponen. Komponen komponen dari penginderaan jauh ada 7. Yang pertama sumber tenaga, kedua atmosfer, ketiga objek, keempat sensor, kelima wahana, keenam perolehan data, dan yang terakhir penggunaan data. Sumber tenaga berfungsi agar sensor dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan oleh objek. Sumber tenaga terbagi dua, yang pertama penginderaan jauh sistem pasif, dan yang kedua penginderaan jauh sistem aktif. Penginderaan jauh sistem pasif menggunakan sumber tenaga alamiah, yakni sinar matahari yang memanfaatkan pantulan sinar matahari. Penginderaan jauh sistem aktif menggunakan sumber tenaga buatan dengan tenaga pancaran cahaya. Yang kedua, objek. Yang kedua, atmosfer. Atmosfer mempunyai peran menghambat atau mengganggu tenaga sinar matahari yang datang melalui serapan, pantulan, dan hamburan. Yang ketiga, objek. Setiap objek memiliki karakteristik tertentu dalam memantulkan dan memancarkan tenaga ke sensor. Interaksi antara tenaga dan objek memiliki 3 ciri. Yang pertama, ciri spektral, yaitu berdasarkan pada perbedaan panjang gelombang. Yang kedua, ciri spasial, yaitu berdasarkan pada perbedaan pola keruangan seperti bentuk, ukuran, tinggi, dan tekstur. Ketiga, ciri temporal, yaitu berdasarkan pada perbedaan waktu, perekaman, dan umur objek. Yang keempat, sensor. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Sensor, yang pertama ada sensor fotografik, yang kedua sensor elektronik, dan setelah itu yang kelima wahana. Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan data inderaja. Yang wahana dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pesawat terbang rendah sampai menengah, yaitu pesawat yang ketinggian pendaratannya antara 1.000 sampai 9.000 meter di atas permukaan bumi. Yang kedua, pesawat terbang tinggi, yaitu pesawat yang ketinggian peredarannya lebih dari 18.000 meter di atas permukaan bumi. Yang ketiga, satelit, yaitu wahana dengan ketinggian sekitar 900.000 meter atau 900 km di atas permukaan bumi. Yang keenam, perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual dan digital. Perolehan data secara manual dilakukan dengan cara interpretasi foto udara atau citra, adapun perolehan data secara numerik dan digital dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer. Yang ketujuh, tingkat penggunaan data. Tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh ditentukan oleh penggunaan data. Kemampuan penggunaan data dalam menerapkan hasil penginderaan jauh dipengaruhi pengetahuan yang mendalam tentang disiplin ilmu masing-masing. Data yang sama dapat digunakan untuk mencari informasi yang berbeda bergantung tujuannya. Kemudian yang keempat, jenis citra penginderaan jauh. Yang pertama, citra foto. Citra foto berupa potret objek di permukaan bumi. Ada 4 jenis citra foto. Yang pertama, foto pankromatik. Yang kedua, foto ortokromatik. Yang ketiga, foto ultraviolet.
Dan yang keempat, foto inframerah. Yang kedua, citra non-foto. Citra non-foto adalah hasil penginderaan jauh yang tidak menggunakan sensor kamera, tetapi sumber sensor gelombang elektromagnetik dan wahana. Citra non-foto ada berdasarkan sensor dan ciri citra tunggal dan citra multispektral. Yang kedua, jenis citra foto berdasarkan gelombang elektromagnetik terbagi menjadi citra inframerah termal, citra radar, dan citra gelombang mikro. Kemudian yang ketiga, jenis citra non-foto berdasarkan wahana yang digunakan terbagi menjadi citra dirgantara dan citra satelit. Yang kelima, interpretasi citra penginderaan jauh. Interpretasi citra penginderaan jauh adalah suatu proses mengkaji foto, udara, atau citra penginderaan jauh dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti penting objek tersebut. Interpretasi citra penginderaan jauh dilakukan melalui tahapan deteksi, identifikasi, dan analisis. Adapun beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam mengamati penampakan objek dalam foto udara atau citra penginderaan jauh, yaitu bentuk, ukuran, rona dan warna, tekstur, bayangan, pola, situs, dan asosiasi. Yang keenam, langkah-langkah interpretasi citra penginderaan jauh. Yang pertama ada deteksi sebagai kegiatan awal dari pengamatan objek. Yang kedua, identifikasi, yaitu menggali objek yang diamati. Yang ketiga, analisis, yaitu menggabungkan serangkaian tahapan deteksi dan identifikasi. Yang keempat, deduksi untuk menarik kesimpulan. Yang terakhir, manfaat penginderaan jauh. Yang pertama di bidang kelautan, yang kedua di bidang klimatologi, dan yang terakhir di bidang sumber daya alam dan lingkungan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.